warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan semangat beraktivitas di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, perkenalkan saya Citra Sari, mahasiswa pendidikan biologi semester 8 Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Di sini, saya ingin berbagi informasi terkait media pembelajaran yang bisa dijadikan solusi di masa pandemi COVID-19. Yuk, mari kita simak. Seperti yang kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 hingga saat ini masih melanda negeri kita. Hal ini mengakibatkan kegiatan belajar mengajar yang awalnya dilaksanakan secara tatap muka di sekolah, kini dilaksanakan secara jarak jauh dengan bantuan teknologi komunikasi di rumah masing-masing, seperti itu. Nah, dengan adanya sistem pembelajaran daring atau jarak jauh ini menyebabkan sebagian siswa masih merasa kesulitan dalam menerima materi yang disampaikan oleh guru. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu media pembelajaran berbasis online yang bisa menjadi solusi di kala pandemi COVID-19, yaitu media pembelajaran Zenius Education. Zenius Education merupakan aplikasi yang menyediakan layanan pendidikan dalam bentuk format video berbahasa Indonesia yang bisa disajikan secara online melalui website ataupun aplikasi yang ada di smartphone, dan juga bisa dinikmati secara offline dengan media CD ataupun DVD. Zenius hadir sebagai salah satu bentuk revolusi pendidikan yang ada di Indonesia dengan cara mengedepankan cara berpikir kritis, logis, dan rasional, serta mengedepankan pengetahuan sains yang terintegrasi bagi seluruh pelajar yang ada di Indonesia. Sejarah berdirinya Zenius Education itu diawali pada tahun 2004. Nah, jadi di tahun 2004, Sabda PS dan Medi Suharta selaku dua founder dari Zenius Education telah memformulasikan kerangka belajar dari Zenius. Kemudian, mereka mulai menerapkannya di bimbel-bimbel yang ada di Jakarta. Di tahun 2005 sampai 2006, mereka membuat video rekaman mengajar, kemudian dipasarkan dalam bentuk CD ataupun DVD. Nah, ternyata hasil penjualan CD ini mendapat respon yang sangat positif dari masyarakat. Hingga pada akhirnya di tahun 2007, PT Zenius Education resmi berdiri dan berbadan hukum sebagai perusahaan perseroan terbatas. Nah, di tahun 2010, Zenius ini resmi meluncurkan website zenius.net, di mana Zenius.net ini menyediakan akses belajar yang praktis dan fleksibel, berisi materi dan latihan soal mulai dari kelas 1 hingga 12 SMA. Selain itu dilengkapi juga dengan latihan soal-soal persiapan ujian nasional, kemudian SBMPTN, serta ujian mandiri masuk perguruan tinggi. Pada tahun 2011, Zenius resmi meluncurkan sebuah produk, Zenius Expedia 2.0. Produk ini memfasilitasi pembelajaran secara offline dengan CD ataupun DVD, dan secara online-nya melalui website Zenius. Nah, di tahun 2017, website Zenius.net ini dikunjungi sebanyak 2 juta kali dalam sebulan. Hal ini membuat Zenius masuk sebagai satu-satunya perusahaan edutech pertama yang masuk top 10 startup di Indonesia versi startupranking.com. Di tahun 2019, semua materi dan fitur belajar yang terdapat di Zenius ini sudah bisa diakses melalui aplikasi Zenius yang terdapat di smartphone dan bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Nah, hingga di akhir tahun 2019, tepatnya di bulan Desember, Zenius ini melakukan sebuah gebrakan di mana
Jadi satu-satunya platform belajar online yang bebas akses dan bebas biaya. Pada bulan Januari 2020, Zenius mendapatkan pendanaan seri A. Kemudian pendanaan ini dimanfaatkan untuk melipat gandakan pertumbuhan, kemudian mengembangkan teknologi tepat guna, dan memperluas layanan hingga ke pelosok Indonesia. Selanjutnya, pada saat pandemi COVID-19 mulai menyerang Indonesia di bulan Maret 2020, dan pemerintah ini memutuskan bahwa kegiatan belajar mengajar dilaksanakan di rumah, maka Zenius ini menjadi gratis total untuk mendukung proses belajar mengajar selama pandemi COVID-19. Berikut cara mendownload aplikasi Zenius di smartphone. Yang pertama, buka Play Store atau App Store yang terdapat di smartphone kita. Di sini saya menggunakan Play Store. Langkah selanjutnya yaitu search Zenius Education, kemudian klik install dan tunggu beberapa saat. Langkah selanjutnya, kita buka aplikasi Zenius yang sudah terinstall, kemudian klik daftar sekarang. Lalu kita akan diarahkan untuk mengisi nama lengkap, alamat email, serta kata sandi. Setelah itu kita klik setuju. Nah, kemudian kita masukkan kode OTP yang dikirim melalui alamat email untuk memverifikasi akun. Setelah itu kita isi data diri dan mengisi tujuan belajar di Zenius. Lalu kita klik mulai belajar. Nah, sekarang aplikasi Zenius sudah terinstall di smartphone kita. Selain menggunakan Play Store atau App Store, Zenius juga bisa diakses melalui website yang bernama zenius.net. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, silahkan buka Google yang ada di laptop atau PC kita, kemudian kita ketik zenius.net. Nah, setelah itu maka akan tampil beranda seperti ini. Di pojok kanan atas kita klik masuk atau daftar. Di sini saya akan mencoba login menggunakan akun Google. Nah, kemudian setelah berhasil login, maka akan tampil atau muncul beranda seperti berikut ini. Nah, di sini kita sudah bisa mulai menggunakan website Zenius. Ini merupakan tampilan utama dari beranda zenius.net. Kemudian kita klik tab masih gratis. Pada tab ini berisi dukungan Zenius. Hingga saat ini tuh masih menggratiskan akses video materi, bank soal, serta kunci jawaban untuk bisa digunakan oleh pengguna Zenius sebagai salah satu bentuk dukungan Zenius terhadap program Merdeka Belajar dari pemerintah. Nah, di tab selanjutnya itu terdapat tab produk kami, di mana pada tab ini itu berisi beberapa produk premium. Yang pertama itu ada Simak UI. Ini berisi persiapan untuk menempuh ujian masuk UI. Kemudian ada Zenius Ultima Plus dan Zenius Ultima. Ini berisi program belajar bagi kelas 12 serta persiapan untuk UTBK. Kemudian kalau Zenius Optima ini program belajar bagi kelas 10 sampai kelas 12, dan di Zenius Activa berisi program persiapan masuk perguruan tinggi negeri dan berisi materi-materi pelajaran yang ada di sekolah. Tab selanjutnya yaitu tab alumni. Pada tab
alumni ini berisi review atau testimoni mereka-mereka yang sudah pernah menggunakan aplikasi Zenius. Selanjutnya ada tab Zenius Blog. Jadi pada Zenius Blog ini terdapat tulisan-tulisan yang bisa kita nikmati atau bisa kita baca. Nah, ini untuk tampilan utamanya seperti ini dari Zenius Blog. Kemudian ada beberapa tab. Yang pertama ada Zenius Insight. Nah, jadi di Zenius Insight ini berisi tentang biografi tokoh, kemudian ada bongkar hook, diskusi yang lagi ngetrend, dan apa sih yang kita perlu tahu gitu. Di sini bisa kita klik, contohnya saya klik biografi tokoh, maka di sini akan muncul tentang riwayat hidup tokoh-tokoh inspiratif gitu yang perannya itu sangat berpengaruh dalam peradaban manusia. Contohnya itu ada biografi dari Ki Hajar Dewantara, kemudian Raden Ajeng Kartini. Di sini juga ada Sultan Syahrir dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada tab mata pelajaran. Jadi tab mata pelajaran ini berisikan tulisan mulai dari bahasa, ekonomi, geografi, ilmu sosial dan budaya, politik, sejarah, dan teknologi. Kemudian ada tab Zenius Campus. Jadi tab ini berisi tentang persiapan masuk kuliah dan SNMPTN. Nah, di sini berisi tentang informasi berbagai tips seputar mekanisme persiapan masuk universitas. Lalu di tab selanjutnya ini ada ujian mulai dari PAS dan ujian nasional serta UTBK dan SBMPTN. Jadi di sini tuh contohnya UN SMA. Saya klik, maka nanti akan muncul semua tulisan yang berhubungan dengan tips dan panduan untuk menghadapi ujian nasional di tingkat SMA gitu. Nah, yang terakhir ini ada Zenius Tips. Jadi di Zenius Tips ini berisikan tips kita yang berhubungan dengan cara belajar gitu. Nah, di sini pada tab Live ini terdapat beberapa jadwal persiapan ujian yang dilakukan secara live oleh tentor dan biasanya dilaksanakannya sesuai dengan jadwal yang tertera. Sebagai contohnya, di tanggal 17 Juni ini di jam 12:30 siang akan ada pembahasan mengenai SIMAK UI pelajaran kimia oleh tentor Latif dan durasi waktunya selama 30 menit gitu. Dan di tab selanjutnya pada tab tryout ini terdapat latihan soal-soal tryout yang bisa kita coba. Nah, sebagai contohnya di sini ada latihan rutin SIMAK UI mata pelajaran matematika dasar. Nah, ada juga di notifikasi mendatangnya akan ada tryout apa. Kemudian ketika kita sudah selesai tryout juga nanti ada notifikasinya, dan di tryout yang terlewat yang telah tidak kita laksanakan juga di sini ada pemberitahuannya. Nah, selanjutnya itu ada tab Zenbot. Nah, di Zenbot ini fitur terbaru yang ada di Zenius website. Ini merupakan salah satu solusi ketika kita menghadapi soal matematika yang agak sulit gitu. Nah, ini bisa diakses melalui Zenius aplikasi ataupun bisa dihubungi di WhatsApp. Jadi kelebihannya dari Zenius Zenbot ini adalah kita bisa nanya sepuasnya, diresponnya juga cepat. Nah, selain itu Zenbot juga memberikan konsep, tidak hanya berupa jawaban saja seperti ini. Dan di tab terakhir itu ada tab buku sekolah. Jadi Zenius juga menyediakan buku elektronik ini sesuai dengan tingkatan kelas. Contoh kelas 1 di sini ada buku sains, kemudian di kelas 6 misalnya ada buku sains juga, atau di kelas 9 di sini ada buku matematika. Nah, ini merupakan beberapa fitur-fitur yang ada di Zenius website dan sedikit cara menjelaskannya. Semoga
bermanfaat buat teman-teman semua. Berikut ini kelebihan dari Zenius Education. Yang pertama, harganya lebih ekonomis jika dibandingkan dengan bimbel-bimbel online lain. Yang kedua, ini pembelajarannya cukup terkonsep dengan baik. Yang ketiga, ini tentornya sangat interaktif dan energik serta memiliki ciri khas masing-masing dalam menyampaikan materi pembelajaran. Kemudian yang keempat, videonya sangat singkat dan jelas sehingga lebih mudah untuk difahami. Yang kelima ini, Zenius memiliki blog dan channel YouTube yang selalu update tentang pelajaran. Dan yang keenam itu, Zenius bisa diakses melalui aplikasi ataupun website. Zenius Education juga memiliki beberapa kekurangan, diantaranya yang pertama, kualitas videonya ini kurang bagus jika dibandingkan dengan bimbel online lain. Yang kedua, model papan digital ini tidak selalu disukai oleh semua orang. Serta yang ketiga ini, kita tidak bisa mendownload video dari materi pembelajaran yang ada di Zenius. Nah, itu merupakan beberapa kekurangan pada aplikasi Zenius Education. Kesimpulan dari Zenius Education ini bahwa Zenius merupakan salah satu platform belajar online yang bisa kita akses menggunakan smartphone, baik melalui aplikasi ataupun website. Nah, semoga dengan adanya Zenius ini bisa membangkitkan semangat belajar siswa-siswi yang ada di Indonesia. Dan yang harus kalian tahu bahwa Zenius merupakan salah satu aplikasi karya anak bangsa. Semoga kedepannya Zenius bisa lebih baik lagi dan akan ada aplikasi lain karya anak bangsa yang lebih keren. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.